Di sebuah kota kecil yang tenang di Meksiko, seorang anak laki-laki bernama Mateo sering mendengar cerita dari neneknya. Bukan cerita dongeng biasa, melainkan legenda urban yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah tentang La Mano Peluda atau tangan berbulu. Legenda ini menceritakan tentang sebuah tangan tanpa tubuh, ditutupi bulu hitam lebat, yang konon hidup dan berburu orang-orang jahat di kegelapan malam. Tangan itu dikatakan milik seorang pria yang dieksekusi secara tidak adil dan kini arwahnya gentayangan untuk mencari keadilan. Mateo, yang merasa dirinya terlalu modern untuk percaya tahayul, hanya menertawakan cerita itu. Baginya, itu hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak agar berperilaku baik. Ia menganggapnya tidak lebih dari sekadar fiksi menyeramkan. Namun, keyakinannya mulai goyah pada suatu malam yang sunyi. Ia terbangun oleh suara aneh yang berasal dari bawah tempat tidurnya, suara gesekan pelan, seperti sesuatu yang menyeret dirinya di lantai kayu. Dengan jantung berdebar kencang, ia memberanikan diri untuk menunduk. Matanya membelalak ngeri. Di bawah sana, dalam remang cahaya bulan yang masuk dari jendela, ia melihat sesuatu bergerak. Itu bukan tikus atau mainan yang jatuh. Itu adalah tangan besar, ditutupi bulu hitam tebal. Jari-jarinya panjang dengan kuku tajam yang menggores lantai, merayap perlahan ke arahnya dengan gerakan yang tidak wajar. Tanpa berpikir panjang, Mateo melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar, membanting pintu di belakangnya. Namun, teror itu belum berakhir. Ia mendengar suara ketukan di dinding lorong, cepat dan berat, seolah ada sesuatu yang memanjat tembok dengan cekatan, mengikutinya dari sisi lain. Napasnya tersengal saat ia terpojok di ujung lorong. Pintu di dekat kamar jadi terbuka, dan dari balik celah itu, tangan berbulu itu muncul lagi, merayap di lantai lalu naik ke dinding. Tangan itu bergerak cepat ke arah wajahnya. Mateo hanya bisa memejamkan mata. Pasrah, ia merasakan cengkeraman dingin dan kuat di bahunya, menekannya ke dinding. Ia menunggu rasa sakit, teriakan, atau akhir yang mengerikan. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tangan itu berhenti. Perlahan, dengan gerakan yang anehnya terasa lembut, tangan itu mengusap kepalanya, seolah memberinya peringatan terakhir sebelum menghilang kembali ke dalam bayangan. Keesokan paginya, Mateo terbangun di tempat tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia melihat memar berbentuk 5 jari gelap di bahunya, bukti nyata dari teror semalam. Di cermin kamar mandinya, sebuah pesan ditulis dengan uap air. La Mano Peluda hanya menghukum yang bersalah. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita lama. Terima kasih sudah nonton. Yuk bantu channel ini tumbuh dengan like, subscribe, dan share.